pemenang esai competition juara satunya dan langsung aja kita panggil Mas Mas Aji. Arif Tepuk Sabta tangan dong, Aji. tepuk tangan, tepuk tangan. Baik, terima kasih panitia SNV dan tim yang telah mengundang saya. Kemudian saya senang sekali bisa hadir di sini. Sebelumnya saya mau menyapa generasi milenial yang hadir di sini. Apa kabar semuanya? Ini yang dari generasi milenial siapa aja? Bisa angkat tangan? Ya. Generasi milenial, ya kan? Ya, ini merupakan topik kita tentang millennial voice for stunting. Ada yang tahu milenial itu apa? Ya, milenial itu atau pemuda yang lahir di tahun 1980 sampai 2000, ya kan? Di rentang usianya mungkin sekitar usia 20 sampai 30 tahun. Baik, perkenalkan nama saya Arif Sabta Aji. Saya lahir dan tumbuh besar di Bojonegoro, Kabupaten Kabupaten di salah satu provinsi Jawa Timur. Mungkin di sini ada yang dari Bojonegoro juga. Apakah ada dari Jawa Timur? Jawa Timur dari Jawa Timur merantau ke Jakarta semua. Ya, saya lahir 27 tahun yang lalu dan saya bangga mengenalkan diri saya sebagai newly fresh graduate millennials. Kenapa? Karena saya hampir menghabiskan waktu 10 tahun terakhir saya untuk sekolah, dan sekolah. Kalian mengikuti jejak saya, bayangkan. Jadi sejak tahun 2010 saya masuk ke S1 Gizi di Universitas Brawijaya. Kemudian saya lulus tahun 2014. Kemudian kurang 1 tahun saya lanjut pasca sarjana. Alhamdulillah dapat beasiswa S2 S3 di Universitas Andalas. Di Universitas Andalas saya mempelajari terkait dengan ilmu gizi dan genetik, terkait dengan 1000 HPK juga, terkait dengan kehamilan. Nah, mungkin di sini kita bisa melihat bagaimana adanya perubahan era yang mungkin sebelum-sebelumnya anak muda, generasi milenial dan generasi muda ini masih belum dapat begitu banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang sampai level tertinggi. Ya, misalkan saya bisa lulus S3 dalam waktu usia kurang lebih 26 tahun. Mungkin banyak yang masih belum bisa memiliki hak yang sama dan keberuntungan seperti saya. Oleh karena itu, banyak faktor yang mempengaruhi hal ini terjadi, terutama perbedaan generasi. Kemudian sekarang kita sudah tahu kemajuan teknologi, informasi, kemudian pendidikan yang mana menuntut kita untuk bergerak cepat, fast moving dan selalu dinamis. Oleh karena itu, saya ngajak semua milenial yang ada di sini untuk tidak pernah patah semangat dan coba terus setiap ada kesempatan dan yang tantangan yang ada di depan kita itu jangan sampai terlewatkan. Oleh karena itu sering kita berbicara terkait dengan revolusi industri 4.0 yang mana kita nggak bisa lepas dari teknologi. Kemudian ada seorang profesor di Harvard University mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu tertinggal 128 tahun dari negara maju yang ada di luar sana. It's like really 128 tahun kita tertinggal. Pendidikan itu diambil di Jakarta, jadi masih belum menyeluruh ke aspek seluruh penjuru Indonesia. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa Indonesia memiliki permasalahan gizi kronis, yaitu stunting. Dan isu stunting ini menguat ketika tahun 2013 hasil riset menunjukkan bahwa 37,2% anak balita di Indonesia itu mengalami tubuh pendek atau stunting. Jadi bisa kita katakan 4 dari 10 anak di Indonesia mengalami stunting. Bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kalau misalkan prevalensi stunting di Indonesia masih begitu tinggi? Dan ini merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi tidak hanya buat teman-teman atau orang-orang yang bergerak di bidang gizi dan lain sebagainya, karena masalah stunting ini merupakan isu nasional yang memiliki penyebab yang multifaktorial dan sangat kompleks. Awal mula saya mengetahui stunting itu pada tahun 2014 ketika saya dapat kesempatan untuk bergabung dengan Save the Children Indonesia untuk melakukan proyek sebagai asisten peneliti di Baduta Project. Di situ kita mengetahui
apa sih faktor risiko yang bisa mempengaruhi status gizi pada ibu hamil. Nah, kemudian tahun 2015 ketika saya awal masuk studi pascasarjana, saya mendapatkan arahan dari profesor saya yaitu Prof. Masrul. Kemudian saya dibagikan buku yaitu isinya orasi ilmiah dari Prof. Endang. Ya, jadi saya diberitahukan kalian harus baca ini merupakan salah satu masalah gizi yang isu yang heboh pada saat itu. Kemudian kalian sebagai mahasiswa gizi harus tahu dan mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Kemudian dari situ saya tahu bahwa investasi 1000 hari pertama kehidupan dan produktivitas penduduk Indonesia itu sangat berhubungan erat. Nah, oleh karena itu, kenapa stunting ini bisa mempengaruhi terkait dengan pendidikan dan lain sebagainya? Ya, karena memang stunting memiliki berbagai macam efek jangka pendek dan jangka panjang. Nah, salah satunya jangka panjangnya yaitu dia bisa mempengaruhi tingkat kognitif anak di masa depan, kemudian gagal tumbuh jadi stunting, dan yang terakhir yaitu meningkatkan risiko untuk memiliki penyakit tidak menular atau penyakit kronis di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu saya mengajak teman-teman generasi milenial untuk lebih aktif lagi menyuarakan isu tentang stunting, ya kan? Yang kita terbiasa dengan teknologi sosial media, gunakanlah sosial media dalam hal yang positif. Sebarkan isu terkait dengan stunting itu penting untuk dicegah. Kemudian tentang informasi gizi dan kesehatan dan yang lainnya, ajak semua teman-teman yang ada di lingkungan kalian, kemudian sebarluaskan ke masyarakat yang levelnya yang sangat luas. Nah, oleh karena itu di sini juga saya mengajak kepada pemerintah juga untuk lebih akomodasi ide saran dari kaum milenial, sehingga di sini kita terjadi suatu pertukaran ide dari generasi milenial untuk generasi milenial juga. Dan oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk jadi millennials care, yaitu millennials yang cerdas, sehat, produktif dan kreatif. Nah, mungkin teman-teman atau bapak ibu yang di pemerintahan bisa memberikan ruang kesempatan yang sangat luas buat generasi milenial dan juga investasi untuk masa depan. Karena apa? Karena kaum milenial ini yang menentukan generasi masa depan di Indonesia. Kita akan memasuki bonus demografi tahun 2030, di mana jumlah usia produktif masyarakat di Indonesia itu sangat tinggi. Jika kita gagal untuk memanfaatkan bonus demografi ini, maka yang terjadi akan sebaliknya. Di tahun 2030 kita bukannya dapat generasi yang emas, tapi kita bisa dapat generasi yang kurang berkompetisi, kemudian kognitifnya kurang dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman milenial sekarang kita buat integrated community for millennial peduli gizi, yang mana kita akan sebarkan di seluruh penjuru Indonesia untuk membantu masyarakat, kemudian pemerintah sebagai mitra pembangunan untuk mengatasi masalah stunting yang ada di Indonesia. Saya Arif Santa Haji, this is what millennial wants. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh udah, oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Aji, luar biasa. Oke, saya ke tengah ya. Kenapa tumblernya harus dibawa-bawa? Hah? Kenapa harus dibawa? Amer dong. Lumayan buat minum. Langsung isi di situ. Oh gitu. Oh dikasih ternyata Mas Aji. Masih Lumayan dibungkus ya. Mas, bohong banget kalau udah diisi. Ada isinya, aman. Okay. Ya kalau nyata tumbler. Anyway, luar biasa ke sekali. atas lagi ya biar gak stunting. Atas saja. Anyway, jadi untuk Mas Aji terima kasih sudah menyampaikan. Tadi kita dari Centennial, sekarang Millennials-nya. Mungkin sedikit sekali, kita sebenarnya sudah molor acaranya, tapi sedikit sekali mungkin dari Bapak Ibu dari Sekretariat Wakil Presiden PPDK mungkin ada sedikit masukan, karena tadi Aji sudah menyampaikan aspirasi dari Millennials. Mungkin Bapak Ibu ingin menanggapi dari segi pemerintah bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif ya, hebat sekali presentasinya, udah kayak tim ahlinya Satwa. Milenial harus berperan memang gitu ya, karena
milenial ini yang nanti akan melahirkan generasi baru, akan punya anak, akan berkegiatan secara produktif gitu ya. Dan hidupnya masih panjang kalau kita ini udah di atas 40, di atas 50 gitu ya. Justru investasi yang sekarang difokuskan oleh pemerintah adalah di keluarga 1000 hari pertama kehidupan gitu. Jadi benar sekali apa yang disampaikan, keluarga 1000 hari pertama kehidupan itu menentukan bagaimana kualitas bayi-bayi yang akan lahir, generasi muda yang nanti akan tumbuh di 20, 30, 40 tahun sampai 150 tahun ke depan ketika Indonesia ini masih ada gitu. Tapi milenial ada di mana? Ya, milenial adalah calon ibu, calon ayah. Milenial adalah yang nanti juga akan besar ya, anak-anak yang sekarang lahir akan menjadi bukan generasi milenial lagi, generasi apa tadi istilahnya Z, generasi Y, generasi E mungkin nanti ya, setelah 30 tahun lagi mungkin istilahnya berbeda. Tapi milenial punya peran berat sebenarnya, karena harus equip diri sendiri untuk sehat, untuk punya kualitas hidup yang baik, sehingga generasi yang lahir nantinya juga punya kualitas yang lebih baik. Kalau sekarang anak-anak ada yang tinggi, gitu, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gendut. Gitu. Nanti ini ada Prof Endang nih, gurunya Mas Arief nih, gitu ya. Suhunya ada di sini akan menjelaskan lebih banyak lagi kenapa generasi Indonesia itu seperti ini sekarang kondisinya. Baik itu milenialnya maupun anak-anak yang sekarang mengalami stunting atau yang nanti akan lahir, gitu. Sekarang prevalensinya sudah 30,8%, turun dari 2013 dari 2018 dari 30,8%. Tapi tetap 1 dari 3 anak masih stunting. Terima kasih, speech-nya tadi inspiratif sekali. Jadi semangat nih mengerjain stunting. Ada yang banyak bantu ya, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Iya, itu dia dipuji dan juga disaksikan. Sudah oleh melayang, guru masih kita napak, langsung. masih napak. Masih ya, wah luar biasa. Oke, jadi teman-teman baik yang di sini maupun yang di rumah, kayak MCTV gitu. Oh iya. Yang Kembali di rumah. lagi. Iya. Oke, jadi balik lagi sama kita yang membosankan ini. Anyway, Ya. kami serius lagi. Serius. Oke, kami undang untuk perwakilan dari Sekretariat Wakil Presiden TP2AK untuk memberi bingkisan kepada Aji. Kak Arti mana? Oh ini. Kak Artinya lagi sibuk guys. Iya. Oke. Naik ibu. Iya ya. Kamu yang turun lang alah kenapa? Nggak. Gimana sih? Iya ya. Ibu agak menghadap sini. Menghadap sini Bu.